Sadis, Kim Jong-un eksekusi jenderalnya dengan melemparnya ke tangki berisi ratusan piranha. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan telah mengeksekusi seorang jenderal yang dituduh merencanakan kudeta pada tahun lalu, 2019. Dilansir dari MSN.com, jenderal yang tidak disebutkan namanya itu dikatakan sebagai korban terbaru dari kediktatoran Kim Jong-un. Jenderal itu diduga tewas di dalam sebuah tangki raksasa berisi ikan piranha yang dibangun di dalam Ryongsong Residence Kim di Pyongyang, Korea Utara. Dikatakan bahwa lengan jenderal itu dipotong terlebih dahulu menggunakan pisau sebelum dilemparkan ke dalam tangki. Tangki itu sendiri dilaporkan dipenuhi dengan ratusan piranha yang diimpor dari Brazil. Namun tidak jelas apakah sang jenderal dibunuh oleh ikan karnivora atau karena luka-lukanya sebelumnya atau karena tenggelam. Perlu diketahui bahwa ikan pemakan daging ini memiliki gigi setajam silet yang dapat merobek daging dalam hitungan menit. The Daily Star mengklaim bahwa pemimpin Korea Utara itu mungkin terinspirasi oleh film James Bond 1965 You Only Live Twice untuk melakukan metode eksekusi yang mengerikan. Dalam film itu, pejabat Blofeld memiliki kolam penuh dengan piranha yang ia gunakan untuk mengeksekusi asistennya Helga Brandt. Satu pasukan intelijen Inggris mengatakan kepada Daily Star, eksekusi menggunakan piranha adalah metode klasik Kim Jong-un. Kim selalu menggunakan ketakutan dan teror sebagai alat politik. Apakah penggunaan piranha merupakan cara yang efisien untuk membunuh seseorang? Bukanlah intinya. Dia ingin semua orang tahu, termasuk para pembantunya yang paling terpercaya, bahwa mereka bisa saja mati dengan cara mengerikan jika ketahuan berkhianat. Dia telah mengeksekusi anggota keluarganya sendiri dan membunuh pejabat senior pemerintah karena tidak bertepuk tangan cukup keras dalam salah satu pidatonya. Metode eksekusi lain yang diadopsi oleh Kim termasuk peledakan menggunakan senjata anti-tank dan membakar tahanan sampai mati dengan penyembur api. Sejak menggantikan ayahnya Kim Jong-il sebagai diktator Korea Utara, Kim diperkirakan telah membunuh 16 pembantu senior. Pada bulan Maret lalu, ia mengeksekusi utusan ke Amerika Serikat Kim Hyok Chol karena mengkhianati pemimpin tertinggi. Chol dikatakan telah ditembak oleh regu tembak di Bandara Mirim karena dimenangkan Amerika Serikat selama negosiasi nuklir dengan Trump. Dia juga telah mengeksekusi kepala tentaranya, CEO Bank Sentral Korea Utara dan duta besar di Kuba dan Malaysia. Di sisi lain, berikut ada 5 eksekusi sadis ala Kim Jong-un. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan meninggal dunia oleh salah satu televisi di Cina beberapa minggu lalu. Diktator tersebut sebelumnya sekarat setelah sempat menjalani operasi kardiovaskular akibat masalah jantung dan obesitas. Jika mendengar nama Kim, dunia akan mengingat betapa kejam dan sadisnya dia, terutama dalam mengeksekusi seseorang yang bersalah di Korea Utara. Sejumlah hukuman tak manusiawi pernah dijatuhkan Kim bahkan kepada anggota keluarganya sendiri. Berikut 5 eksekusi paling sadis era Kim Jong-un. Pertama, eksekusi jenderal pakai ikan piranha.
Seorang jenderal kabarnya telah dibunuh oleh Kim Jong-un karena dianggap merencanakan kudeta. Jenderal tersebut tewas dalam sebuah tangki raksasa yang berisi ikan piranha. Sebelum dilempar ke dalam tangki, lengan jenderal tersebut dikabarkan dipotong dengan pisau. Kedua, eksekusi mati sang paman. Kekejaman Kim dikenal lebih parah dibanding kakek maupun ayahnya. Kim pernah membunuh pamannya Jang Sok-taek dengan melemparkannya ke 120 ekor anjing liar yang kelaparan. Eksekusi tersebut dilakukan karena pamannya dianggap telah merencanakan kudeta militer dan pemberontakan. Ketiga, tahanan politik dijadikan pupuk. Seorang mantan tahanan politik bernama Kim Il-sung yang kabur dari kamp konsentrasi Kaichon menceritakan kepada Komite HAM Korea Selatan bahwa banyak orang di kamp tersebut yang dikubur ke dalam tanah untuk dijadikan pupuk bagi tanaman. Nantinya hasil tanaman itu dipakai sebagai bahan makanan para sipir. Keempat, eksekusi belasan musisi. Seorang putri dari jenderal di Korea Utara bercerita tentang bagaimana kekejaman Kim Jong-un. Ia dipaksa untuk menonton sebuah video eksekusi 11 musisi. Mereka dieksekusi di sebuah stadion sepak bola setelah dituduh terlibat dalam pembuatan film panas. Musisi tersebut digelandang lalu diikat, kepalanya ditutup, kemudian mulutnya juga disumpal. Kelima, ex-Menteri Pertahanan Korea Utara Hyun Yong-chol tak sengaja tertidur dalam sebuah seremoni militer. Ia kemudian dihukum mati oleh Kim karena dianggap tak hormat serta tak loyal pada pemimpin. Sadisnya, Hyun-chol dieksekusi dengan cara tak biasa. Ia dibantai dengan cara ditembak menggunakan senjata kanon anti pesawat ZPU-4. Sementara itu, rezim Korea Utara dikabarkan mengeksekusi pasien yang terkena COVID-19. Pemerintah Korea Utara dikabarkan mengeksekusi mati seorang pasien di Korea Utara yang terbukti positif mengidap infeksi COVID-19. Kabar ini dilansir media IB Times dengan mengutip sumber Secret Beijing yang merupakan seorang komentator anonim di jejaring sosial. Secret Beijing menyebut dirinya sebagai analis urusan Cina. Dia menyebut pasien itu ditembak mati. Cerita ini masih terus bergulir dan masih tidak ada kejelasan mengenai detail pasien yang dieksekusi oleh rezim Korea Utara itu. Begitu dilansir IB Times pada Kamis 12 Maret lalu. Kabar ini tidak mengherankan karena rezim Kim Jong-un yang memimpin negara komunis tertutup itu kerap mengenakan sanksi keras untuk pelanggaran yang sepele. Misalnya, rezim Kim Jong-un dikabarkan mengeksekusi seorang pejabat perdagangan karena meninggalkan lokasi karantina dan mengunjungi lokasi pemandian umum. Pejabat ini baru saja pulang dari Cina sehingga diwajibkan menjalani proses karantina terkait pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 menyebar dari kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Sekitar 4.000 orang telah meninggal dan 110.000 orang terinfeksi di lebih dari 100 negara. Media Korea Selatan melansir berita bahwa pejabat itu dieksekusi karena dianggap membahayakan warga dengan penyebaran COVID-19 yang mematikan itu. Sejauh ini, pemerintah Korea Utara selalu menegaskan bahwa negaranya tidak mengalami wabah pandemi COVID-19. Namun, pemerintah mengakui ada beberapa warganya yang menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19. Ini membuat sejumlah orang merasa khawatir bahwa rezim Korea Utara menyembunyikan wabah tersebut. Kepada WHO, rezim Kim Jong-un melaporkan telah melakukan pengujian 141 tersangka pandemi COVID-19 dan semuanya negatif. Pada pekan lalu, sejumlah pejabat diplomat dari Jerman dan Swiss melakukan evakuasi ke Rusia karena merasa khawatir dengan penyebaran wabah COVID-19 ini.
Menurut media Chosun Ilbo dari Korea Selatan, ada sedikitnya 2 kasus terduga COVID-19 di kota Sinuiju yang berbatasan dengan Cina. Sedangkan media Daily North Korea yang berbasis di Korea Selatan melansir setidaknya 5 orang yang meninggal karena infeksi COVID-19 di kota Sinuiju.